Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulim wa ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala wa syu'batu thaminatu wal khamsun al-ihsanu ilal mamaliki wal afu anhum wa ta'limuhum ma la budda minhu fi umurid dini wal infaqu alaihim biqadril kifayati fatu'tabaru ragbatuhum wa zahadatuhum wal irahatu lahum fis sayfi fi waqtil qaylulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa bertemu kembali melanjutkan bacaan kita sampai kepada wasyu'batu tsaminatu wal khamsun, ya, cabang iman yang ke-58, al-ihsanu ilal mamaliki wal afu anhum wa ta'limuhum ma la budda minhu fi umurid dini, ya. Jadi cabang iman yang ke-58 adalah al-ihsanu ilal mamaliki, yakni berbuat baik kepada budak-budak, wal afu anhum wa ta'limuhum, dan memaafkan mereka serta mengajarkan mereka ma la budda minhu fi umuriddin, tentang hal-hal yang mesti mereka ketahui dalam urusan-urusan agama, wal infaqu alaihim, dan memberi nafkah kepada mereka biqadril kifayati, sesuai dengan kecukupannya, fatu'tabaru ragbatuhum wa zahadatuhum wal irahatu lahum fis sayfi fi waqtil qaylulah, dan juga mengistirahatkan mereka gitu, yang di musim panas, ya, pada waktu tidur siang, ya, qaylulah gitu. Nah, ini cabang iman yang ke-58 tentang berbuat baik kepada budak gitu. Kalau dalam Islam memang, ya, sistem perbudakan itu milkul yamin, ya. Dalam sejarah Islam, ya, budak, perbudakan gitu. Lalu riqab, ya, raqabah istilahnya itu, atau abdun, atau amatun, atau ma malakat aymanukum, ya, dalam Al-Qur'an disebutnya seperti itu. Atau milkul yamin itu selamanya memang tidak pernah diakui itu oleh Islam sebetulnya, tapi memang
dalam hal ini di awal bahwasanya masyarakat Arab gitu memang sudah ada lebih dulu sebelum Islam datang. Perbudakan memang sudah lebih dahulu ada, tapi ketika Islam datang tidak serta-merta bicara tentang perbudakan itu langsung dihapuskan, karena memang bicara perbudakan sudah sangat melekat oleh masyarakat Arab ketika itu. Jadi kalau hal-hal yang berkenaan dengan yang dilakukan oleh masyarakat Arab yang sudah sangat melekat oleh mereka, ketika itu juga langsung dilarang, ya Islam juga punya strategi dalam berdakwah itu. Jadi memang perbudakan itu adalah bagian daripada sisi gelap ya, sejarah panjang daripada manusia dan kemanusiaan gitu. Kalau bicara perbudakan. Jadi ini memang bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang dibawa oleh Islam itu sendiri gitu. Jadi ketika Islam datang, perbudakan itu sudah ada, ya ini memang bertentangan dengan bagaimana semangat kemanusiaan yang dibawa oleh Islam. Jadi bagi Islam ya setiap muslim itu dilahirkan dalam keadaan yang merdeka kan gitu, keadaan yang merdeka sebagai kemuliaan dan anugerah yang Allah berikan kepada manusia itu. Jadi status merdeka setiap manusia itu merupakan fitrah dari Allah ya. Itu jadi kalau misalkan ada hadis yang menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ya, bahwasanya setiap manusia yang dilahirkan itu atas fitrahnya. Salah satu fitrahnya manusia adalah hidup merdeka gitu. Jadi bukan ada di bawah perbudakan ya. Tapi memang ketika itu situasi ya sosial politik yang menempatkan mereka dalam sebuah sel perbudakan itu memang udah ada lebih dulu. Tetapi tetap Islam itu nanti ada langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menghapuskan perbudakan itu sendiri. Tapi ketika ada perbudakan, walaupun Islam itu memandang bahwasanya tetap pada awalnya perbudakan itu ada, ini ada bagian daripada cabang keimanan kita harus senantiasa berbuat baik kepada budak-budak tuh. Bahkan lebih baik lagi adalah wal'afu anhum, memaafkan mereka. Bahkan wa ta'limuhum ma la budda minhu fi umuruddin, yakni mengajarkan mereka tentang hal-hal yang mesti mereka ketahui dalam urusan-urusan agama. Itu adalah kewajiban seorang pemilik budak kepada budaknya. Itu. Jadi kalau misalkan dalam sejarah masyarakat Arab jahiliyah, bagaimana budak itu diperlakukan dengan tidak manusiawi. Lalu ketika Islam datang, perbudakan masih ada, tetapi Islam mengatur bagaimana seseorang itu harus berbuat baik kepada budaknya dan juga harus senantiasa memaafkannya dan juga mengajarkan kepada mereka tuh, mengajarkan tentang hal-hal urusan agama, karena bicara budak adalah tanggung jawab tuannya bahkan dalam urusan ibadahnya tuh. Nah ini bahkan dalam penyebutan wal irahatu lahum fis sayfi fi waqtil qailulah ya, bahwasanya seorang tuan itu harus mengistirahatkan budaknya untuk istirahat tidur siang nih, fi waqtil qailulah. Ini kan waktu tidur qailulah adalah tidur yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Qailulah itu waktu tidur di siang hari sebelum masuk waktu zuhur. Ternyata sehat sekali gitu ya. Itu luar biasa tidur qailulah. Bahkan ada informasi sekarang perusahaan-perusahaan ya di Jepang itu mengistirahatkan pegawai-pegawainya di waktu qailulah tuh. Jadi pegawai itu di waktu qailulah dipersilahkan untuk tidur ya. Ternyata orang-orang di luar Islam melihat bahwasanya meneliti ya qailulah itu adalah bagian daripada istirahat yang paling luar biasa, dan itu dilakukan oleh Rasulullah.
kita nyoba ya tuh qailulah. Kan itu kan beberapa waktu lah sebelum waktu zuhur gitu. Saya nyoba tuh qailulah, bangun-bangun asar. Itu luar biasa itu ya. Itu waktu qailulah, waktu sebelum zuhur tuh tidur istirahat ya. Kalau kata orang dulu mah itu tidur ayam gitu ya. Maksudnya tidur qailulah itu bukan tidur yang pules, itu tidur ayam. Maksudnya apa? Mata mah merem tapi apa? Ya ada orang ngerjain sesuatu itu kelihatannya masih kedengeran sama kita, tidurnya nggak pules banget. Ini nyobain qailulah, bangun-bangun asar, waduh berbahaya itu gitu. Jadi lewat sholat zuhurnya. Nah ini dalam Islam bahkan melihat bahwasanya mengistirahatkan budak itu ya di waktu qailulah itu luar biasa, agar supaya apa ya, orang yang tidur qailulah itu ternyata memiliki hikmah ya badannya sehat, lalu bekerja dengan optimal. Ini ternyata dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing tuh sekarang. Itu memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk tidur di waktu qailulah gitu. Ya kita mungkin belum ada kali yang begitu ya. Justru mana di waktu-waktu itu dikejar, nanti sebelum zuhur pokoknya laporan harus sudah selesai kan begitu. Nah, gitu. Kita yang nggak kemana-mana di rumah nyoba qailulah bablas gitu. Nah ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amali ma la yutiqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil muluki ya, bagi hamba yang dimiliki, lil muluk ya, budak itu maksudnya, ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf ya, wajib mereka itu dikasih apa? Makan, diberi makan, wajib hukumnya. Dan juga apa? Wa kiswatuhu bil ma'ruf, dan juga dikasih pakaian yang layak kan gitu. Jadi mungkin kita ada bayangan bahwasanya kalau bicara tentang budak, dulu pernah ada film ya tentang perbudakan tuh. Waktu saya kecil saya nonton film tentang perbudakan di Afrika. Wah ternyata yang namanya budak itu bahkan nggak punya baju, walaupun punya baju bisa jadi bajunya compang-camping dan lain sebagainya. Dan bahkan si tuannya itu dengan semena-mena memperlakukan itu si budak. Tapi dalam Islam Rasulullah mengajarkan lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf, bahwasanya lil muluk bagi siapa? Bagi hamba yang dimiliki itu budak, maksudnya wajiblah hukumnya ta'amuhu, dikasih makan, wa kiswatuhu, dan juga pakaian bil ma'ruf, dengan baik tuh. Wala yukallafu minal amali wala yutiku, dan jangan membebani ya. Jadi wala yukallafu minal amal, jangan pernah membebani pekerjaan kepada si budak itu ma la yutiku, yakni pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan. Tuh ternyata luar biasa Islam itu mengatur bagaimana memanusiakan manusia kan gitu, memanusiakan manusia itu. Kalau kata orang Betawi bilang mengorangin gitu ya, menjadikan orang lain itu betul-betul apa? Orang kan gitu. Mengorangin itu, memanusiakan manusia. Ketika Islam sebelum masuk juga memang hakikatnya perbudakan itu kan udah berlangsung lama, udah melembaga lah istilahnya di tengah masyarakat Arab ketika itu. Makanya ketika Islam datang, sistem perbudakan itu sebagai salah satu bentuk kepemilikan yang sah ya, dibiarkan sementara waktu nih. Jadi ketika di dalam masyarakat jahiliyah perbudakan itu sudah ada, namun ketika Islam datang perbudakan itu dijadikan apa? Sebuah kepemilikan yang sah bagi si budak, tetapi dalam waktu yang sementara gitu ya. Jadi bukan berarti ketika Islam datang lalu itu perbudakan tetap ada lalu terus berlangsung lama, oh tidak. Itu dianggap sebagai waktu yang sementara. Di sana dikatakan
kana ar-raqiqu mawjudan bi aidil arab hina ja'al islam fa aqarrahum ala ma kana bi aidihim. Bahwasanya budak itu sudah ada di masyarakat Arab, ya. Kana ar-raqiq mawjudan bi aidil arab. Jadi kalau bicara tentang perbudakan jauh sebelumnya udah ada di masyarakat Arab. Tapi hina ja'al Islam, ketika itu Islam mengakui keberadaan budak itu. Fa aqarrahum ala ma kana bi aidihim, di tangan-tangan mereka yang sudah punya budak, ya udah sama Islam, ya udah itu adalah sebagai kepemilikan sementara. Tapi berangsur-angsur Al-Qur'an memberikan arahan tentang perbudakan di dalam Islam itu melalui proses itu yang panjang. Dan juga dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, man latama mamlukahu aw darabahu fi ghairi ta'limin wa ta'dibin fa kafaratuhu ay yu'tiqahu. Ya, kata Nabi, man latama mamlukahu, barang siapa yang menampar budaknya, dipukul, ya, ditampar, dipukul di bagian apa? Muka. Dipukul di bagian yang dimana di situ ada, di bagian yang termasuk kepala nih. Bagian muka ditampar atau dipukul di bagian apanya? Mukanya apa? Au darabahu fi ghairi ta'limin, atau memukul budaknya bukan karena dalam mengajarkan mereka. Jadi dibolehkan untuk memukul budak, akan tetapi dalam rangka ngapain? Ngajarin. Misalkan si budak disuruh sholat kagak mau, pukul, kan dalam rangka apa? Taklim namanya. Ya jangankan budak, anak kita sendiri aja kudu kita pukul kalau dia kagak mau sholat, kan gitu. Ini boleh dipukul, tapi dalam rangka apa? Memukul dalam rangka taklim, dalam rangka mengajarkan kepada mereka. Tapi kata Nabi, kalau dia memukul budaknya di bagian mukanya, atau udarabahu fi ghairi ta'limin, memukul budaknya bukan dalam rangka mendidik mereka, wa ta'dibin, atau memberikan pelajaran kepada mereka, fa kafaratuhu ay yu'tiqahu, maka kafarahnya, tebusannya adalah membebaskannya. Kata Nabi, kalau ada orang ketika itu memiliki budak, akan tetapi budaknya diperlakukan secara semena-mena, dipukul bukan karena dalam rangka mengajarkan kepada mereka, maka kafarahnya udah pasti, si budak itu apa? Dipastikan bebas dari tuannya. Tuh, Islam luar biasa memberikan perhatian kepada perbudakan sehingga betul-betul memanusiakan manusia. Itu, ini otomatis sifatnya. Kalau dalam hadis Nabi ini mengatakan, man latoma mamlukahu aw darabahu fi ghairi ta'limin, coba deh sekali-kali si tuannya itu memukul kepada si budaknya bukan karena untuk mengajarkan mereka atau memberikan pendidikan tentang adab kepada mereka, dengan sembarangan mereka memukul budak-budaknya, maka udah pasti adalah fakafaratuhu ayyutiqahu, kafarahnya adalah si budak itu dengan sendirinya akan bebas. Tuh. Wal makna man daraba mamlukahu ala wajhihi aw darabahu ala ghairihi fi ghairi ta'limin wa ta'dibin, fakafaratuhu ayyutiqahu nadaban la wujuban fil ijma'i. Nah, kan tetapi di sini dijelaskan makna hadis ini, man daraba mamlukahu, barang siapa yang memukul budaknya itu ala wajhihi, pada wajahnya, au darabahu ala ghairihi, atau memukulnya bukan di wajahnya, fi ghairi ta'limin, bukan karena untuk mengajarkan itu si budak, wa ta'dibin, atau memberikan pendidikan kepada si budak, fa kafaratuhu ayyutiqahu nadaban wala wujuban, tapi kafarahnya adalah membebaskan budak tersebut sebagai perbuatan sunnah, bukan perbuatan wajib. Ini penjelasan dari hadis ini. Bil ijma'i, ini berdasarkan kesepakatan para ulama secara ijma'. Itu fadhanbu 'alal wajhi haramun walau fit ta'dibi, akan tetapi memukul pada bagian wajah itu hukumnya adalah haramun walau fit ta'dibi, sekalipun itu dalam rangka mendidik kepada mereka. Makanya kan di muka, di kepala ini ada apa nih? Ada otak. Makanya nggak boleh itu kalau kita punya anak
atau punya siapa dah yang kita didik ya, harus dipukul misalnya, jangan dipukul bagian sini, kan Islam ngajarin di bagian sini belakang. Kalau mukul anak kagak sholat, dipukul di mana? Di belakang. Cari bagian yang banyak dagingnya, kan gitu. Dan juga mukulnya bukan karena kejam, tapi dalam rangka apa? Ta'dib, memberikan pendidikan kepada mereka. Tuh. Bahkan dari Ali radhiyallahu an, ya, bahwasanya dia berkata, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhir kata-kata atau sabda Rasulullah yang terakhir, salah satunya pesan Rasulullah yang terakhir kepada umatnya adalah usikum bis shalah. Nabi berwasiat kepada kalian untuk melaksanakan salat, ya. Wattaqullaha fima malakat aymanukum, dan juga Rasulullah mengatakan takutlah, ya, wattaqullaha fima malakat aymanukum, takut kepada Allah dari apa yang kalian miliki dalam kekuasaan kalian, yakni apa? Budak-budak kalian. Itu Rasulullah khawatir sekali tentang hakikatnya bagaimana itu menjadikan orang semena-mena terhadap manusia. Nah, ini diatur di dalam Islam, sehingga di akhir daripada pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain berpesan usikum bis shalah, itu luar biasa memang. Ini pesan Nabi bahwasanya berwasiat tentang pelaksanaan sholat. Ini udah jauh-jauh sebelumnya Rasulullah memberikan wasiat tentang bagaimana umat manusia itu banyak yang melalaikan sholat. Itu makanya Rasulullah pesan ini usikum bis shalah wattaqullaha fima malakat aymanukum, dan juga takutlah kepada Allah dari apa-apa yang kalian miliki dalam kekuasaan kalian, ya. Ma malaka fi ma malakat aymanukum, yakni adalah budak-budak kalian. Wa an Abi Hurairah la yaqulanna ahadukum abdi wa amati kullukum abidullahi wa kullu nisaikum imaullahi walakin liyakul gulami wa jariyati wa fataya wa fatati. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian berkata apa? Abdi wa amati, hai budakku, atau disebutnya wa amati, wahai budakku perempuan, gitu. Tetapi apa? Kullukum abidullah, ya, karena kalian semua adalah budak-budak atau hamba Allah. Jadi apa? Wa kullu nisaikum imaullahi walakin liyakul gulami wa jariyati wa fataya wa fatati. Jadi budak perempuan-perempuan kalian adalah budak-budak perempuan Allah, akan tetapi hendaklah kalian berkata, hai anak-anak laki-lakiku, hai anak perempuanku, wahai pemudaku, wahai pemudiku. Ini Rasulullah melarang nih, kalau misalkan punya budak ketika itu manggil budaknya hai budakku, nggak boleh, itu dilarang. Hai budak perempuanku, nggak boleh. Ya, Rasulullah mengajarkan memanggil mereka dengan gulami wajariyati, hai anak laki-lakiku, hai anak perempuanku, wafataya wafatati, hai anak laki-laki atau wahai pemudaku, wahai pemudiku. Itu saking apanya? Bahwasanya manusia itu punya kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan manggilnya aja diatur itu di dalam Islam. Tapi dalam hal ini ketika ada perbudakan, ya memang di awal adalah ya ada pembiaran, bukan pembiaran, ya pembiaran secara sementara waktu gitu oleh Islam. Bicara tentang perbudakan yang sudah lebih dulu ada. Di sini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 gitu, dan surah An-Nisa itu ayat 3 nih. Jadi bicara tentang perbudakan di awal Islam memang dibiarkan dulu untuk sementara waktu.
Dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, gitu ya. Jadi dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada siapa? Istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sungguh mereka dalam hal ini tiada tercela nih. Tiada tercela tuh di ujung ayat ini disebutkan bahwasanya fa innahum ghairu malumin. Sungguhnya mereka itu tidak tercela. Artinya apa? Orang yang memelihara kemaluannya untuk siapa? Untuk istri dan budaknya. Ini salah satu bukti bahwasanya ketika itu bicara tentang perbudakan ada apa? Ada pembiaran tapi secara sementara. Ini Al-Qur'an yang nyebut. Atau dalam surah An-Nisa ayat 3, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ya. Ini kan bicara tentang bahwasanya pernikahan ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ya, nikahilah perempuan itu apa masna wa thulatha wa ruba. Ini jangan dijadikan dalil Pak nih. Jangan dijadikan dalil untuk menikah, jangan. Bahaya ini. Kalau dijadikan dalil untuk menikah, orang nikahilah perempuan itu apa? 2, 3 atau 4. Padahal ini adalah ayat yang turun bagi siapa? Orang-orang Arab ketika itu istrinya lebih daripada itu. Untuk membatasi bagaimana? Untuk membatasi ayat ini memberikan pendidikan bahwasanya nikahilah 2, 3 sampai 4. Maksudnya batas maksimal istrinya orang Arab ketika itu sampai 4 aja karena mereka punya istri lebih daripada itu. Itu. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau nggak sanggup berlaku adil maka cukuplah 1, au ma malakat aymanukum, atau dengan budak-budak mereka dibolehkan. Nah, ini juga ayat yang membuktikan bahwasanya ketika itu bicara perbudakan ada pembiaran secara sementara. Karena apa? Al-Quran tidak melarang secara khusus ketika itu. Ini di awal-awal maksudnya. Tapi belakangan bahwasanya setelah sekian waktu ya ada pembiaran budak dalam waktu yang sementara itu sebagai kepemilikan yang sah bagi seorang pemilik budak, tetap akhirnya Islam memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya diajarkan kepada umat Islam bahwasanya pembebasan budak itu merupakan kewajiban bagi manusia yang bersyukur kepada Allah. Tuh. Jadi di awal-awal biarin deh, karena perbudakan itu jauh sebelumnya udah ada oleh masyarakat Arab dan itu sudah melekat. Islam memberikan pembiaran tetapi secara sementara. Tapi akhirnya diajarkan bahwasanya budak itu, perbudakan ketika dibebaskan seorang budak itu adalah merupakan kewajiban ya bagi manusia yang ingin bersyukur. Orang kalau pengen bersyukur, salah satu kewajibannya adalah membebaskan budak. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Balad nih, ayat 11 sampai 18 ya. Falaq tahamal aqobah wa ma adrakamal aqobah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghobah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Nah, ini disebutkan bahwasanya ketika dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar tuh, jadi disebutnya falak tahamal aqobah, tapi dia tidak menempuh jalan yang susah. Wa ma adrakamal aqobah, apa itu? Apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Apa? Fakku raqabah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Ternyata Islam juga ngajarin. Jadi walaupun di awal-awal ada pembiaran, tapi itu sifatnya sementara. Akhirnya apa? Islam mengajarkan ada kewajiban kita ketika kita bersyukur kepada Allah, salah satunya adalah dengan membebaskan budak. Wah, baru berlomba-lomba tuh ketika itu. Untuk ngapain? Membebaskan budak tuh. Dan juga Islam mengajarkan bahwasanya jalan lain yang ditempuh
ditempuh oleh Islam ya dalam rangka pembebasan budak ya, sebagai bentuk sanksi ya atas kejahatan-kejahatan baik kriminal maupun kejahatan lainnya. Nah, di sini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Tuh. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tanpa sengaja dia. Jadi pembunuhan kagak sengaja, dia membunuh orang kagak sengaja, padahal dia niatnya bukan mau membunuh, kan gitu. Nah, niatnya cuma memberikan pelajaran aja gitu. Ada orang dijewer sama dia, padahal niatnya bukan membunuh, pas dijewer mati. Berarti kan membunuh dengan apa? Dengan tidak sengaja. Apa? Maka fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya, hendaklah dia ngapain? Memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Tuh. Itu menjadi kafarah tuh. Jadi itu juga menjadikan apa? Semangat untuk lepas daripada perbudakan ketika itu. Atau juga disebutkan bahwasanya bicara tentang perbudakan ini ketika apa? Dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 ya, tentang zihar gitu ya. Kan zihar nggak boleh nih. Apa zihar? Di dalam pernikahan seorang laki-laki zihar terhadap istrinya. Zihar itu kan apa? Punggung. Zihar itu ngapain? Maksudnya seorang laki-laki itu berkata nih kepada istrinya, wajahmu seperti punggung ibuku. Dalam hal ini zihar namanya. Ini kan bisa jadi apa? Jadi jalan yang ditempuh oleh seorang suami atas pelanggaran zihar terhadap istrinya ya, karena memang hakikatnya dalam hal ini surah Al-Mujadalah menyebutkan walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Jadi kalau misalkan seorang laki-laki ngomong begitu terhadap istrinya, kan dia nggak boleh bercampur kepada istrinya. Sebelum apa? Sebelum ada kafarah, wajib atasnya untuk ngapain? Memerdekakan seorang budak. Ya, tuh bahaya tuh zihar. Ya, berumah tangga jangan sampai ngomong yang salah terhadap istrinya. Tuh kafarah tuh ya, ketika melanggar satu kesalahan, kafarahnya, tebusannya ya, ketika dia mengatakan zihar kepada istrinya, atau ketika dia melanggar sumpah tuh. Ya, melanggar sumpah tuh. Ya. Ketika orang yang melanggar sumpah, salah satunya adalah memberi makan 10 orang miskin, itu makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak tuh. Iya, kalau masih ada budak ya ketika itu. Lalu yang ketiga, jalan lain yang ditempuh, yang diajarkan oleh Islam agar supaya Islam itu terbebas daripada perbudakan adalah salah satu daripada 8 asnaf ya, 8 asnaf bagaimana orang-orang yang termasuk menerima zakat itu adalah siapa? Riqab wa fir riqab. Nah, itu salah satu bukti bahwasanya Islam itu mengajarkan untuk terbebas daripada perbudakan. Nah, riqab itu artinya zakat yang dikasih kepada siapa? Ya, budak tuh riqab. Ya. Makanya dalam hal ini Islam selalu terus ya sampai terkikis ya sampai sekarang ya, artinya perbudakan itu udah nggak ada. Salah satunya adalah budak itu disebut dalam orang yang berhak untuk menerima zakat tuh, 8 asnaf itu. Lalu yang keempat yang menjadi semangat untuk terbebas daripada perbudakan ini tercantum dalam surah An-Nur ayat 33, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira wa'tuhum wa atuhum min malillahi alladzi atakum ya. Jadi budak-budak yang ada milikmu itu yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka tuh.
Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan oleh kepadanya. Tuh. Jadi memudahkan gitu ya. Pada surah An-Nur ini Islam menuntut umat Islam untuk memudahkan izin dan membantu budak-budak mukatab untuk menginginkan kitabah, untuk menunaikan kewajiban pembebasannya. Ya, budak yang mukatab itu bisa bebas dia tuh dengan perjanjian, bebas itu. Ini luar biasa juga. Misalkan bebasnya dengan apa? Dengan syarat dia menebus, kan gitu. Seperti ketika itu Abu Bakar menebus siapa? Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Itu luar biasa juga. Itu salah satu bagaimana Islam mengajarkan bahwasanya semangat pembebasan daripada perbudakan. Nah, ini bahwasanya banyak sekali ya hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita ya. Salah satunya tadi ada beberapa hadis yang Rasulullah ajarkan ketika perbudakan itu masih berlangsung, tetapi seorang tuan kepada budaknya tidak boleh berlaku secara semena-mena tuh. Gitu. Bahkan makannya, pakaiannya itu adalah kewajiban tuannya. Dan juga ketika mereka si budak itu punya kesalahan, dalam rangka pengajaran kepada mereka boleh dipukul, dan juga mukulnya juga bukan di mana, bukan di muka, bukan di kepala, dan mukulnya itu dalam rangka ta'lim, memberikan pelajaran kepada mereka. Dan seorang tuan pun harus takwa kepada Allah dalam rangka apa? Ketika dia punya budak, itu adalah tanggung jawabnya dalam urusan agamanya juga. Ya, kalau budaknya beriman, lalu si budaknya itu tidak sholat, tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agama, maka itu menjadi kewajiban si tuannya terhadap si budak itu. Dan juga dalam rangka manggil deh, dengan sebutan panggilan ya, kepada walaupun memang dia statusnya adalah budak, tetapi si tuannya nggak boleh manggil dengan semena-mena, hai budakku. Ya, ini dilarang sama Nabi gitu. Hakikatnya mereka dipanggil dengan ya sebutan tadi, gulami wajariyati, wahai anakku atau anak perempuanku. Hanya panggilannya saya tuh, maksudnya untuk menghaluskan bahasanya, karena orang kalau ketika dipanggil dengan hai budakku, itu dalam Islam bahwasanya itu sangat merendahkan orang lain. Maka panggilan itu pun menjadi apa? Menjadi tanda akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama budak. Apalagi sama apa? Sama saudara kita yang lain satu iman, yang mereka statusnya adalah bukan budak, dan karena memang budak udah nggak ada sekarang. Tapi sekarang kita dengan enaknya memanggil orang lain dengan sebutan yang nggak enak tuh. Jangan. Ini luar biasa ini. Kalau ada orang manggil, hei cebong, hei kampret, kan gitu. Kan ada sekarang begitu ya. Melabelkan orang dengan cebong, melabelkan orang dengan kampret, atau melabelkan orang dengan sebutan-sebutan yang lainnya. Ini saya rasa luar biasa. Lihat dalam hadis ini, budak saja ketika si budak itu dikuasai oleh tuannya, ketika si tuan itu berkuasa kepada si budaknya, kan bebas. Si tuan itu punya kebebasan kepada si budaknya. Artinya apa? Ya, artinya dia dikuasai oleh si tuannya. Ketika dia menguasai kepada si budak saja, si tuan itu nggak boleh memanggil dengan semena-mena kepada si budak dengan sebutan hai budakku, yang nggak enak. Apalagi ketika sama-sama dengan orang yang beriman, ketika dengan memanggil dengan sebutan yang seenaknya, kan gitu, memanggil dengan sebutan yang tercela di dalam agama, dan gitu. Sekarang kalau ada orang ninggalin sholat, kan udah jelas ya dalam hadis, man taraka sholata muta'ammidan atau man taraka sholata amdan faqad kafar itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia apa? Kafir. Sekarang ada, kita tahu orang Islam dia nggak sholat, boleh nggak kita panggil kafir? Nggak boleh. Padahal dia udah jelas-jelas apanya? Terhukum kafirnya. Kita panggil kafirnya nggak boleh. Tuh, budak yang dia menjadi kuasanya kita panggil dengan hai budakku, nggak boleh. Ya apalagi dengan sesama muslim yang beriman kepada Allah. Maka jangan sampai keluar dari mulut kita
manggil orang lain itu dengan sebutan yang kagak baik dah. Ya Allah, dosa kita. Justru kalau kita panggil dengan apa? Sebutan yang enak, hai saudaraku, kan gitu. Kan enak dipanggil gitu. Ini jadi berkembang terus ini sekarang. Itu kayaknya emang umat Islam ini lagi diadu domba ini. Itu kita jangan terkecoh dengan tipu daya muslihat musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam ya siapa? Ya setan yang pertama itu. Ya dulu di Madinah kan ada namanya Syash bin Qais. Dia paling kagak demen kalau umat Islam pada akur. Nah sekarang kan zaman itu berulang. Tibang apanya? Pelakunya doang yang berbeda. Bisa jadi hal-hal yang pernah terjadi dulu terjadi sekarang, tapi orangnya pelakunya beda-beda nih. Tapi bisa jadi modusnya sama, agar supaya apa? Umat Islam itu terpecah belah. Apalagi sekarang nih Pak, di Depok lagi apa nih? Lagi mau pilkada. Ya gara-gara pilkada, baba sama anak kagak nanya. Nah iya padahal rumahnya nempel nih. Baba sama anaknya musuh-musuhan gara-gara yang satu 02, yang satu 01. Nah itu kan urusan politik. Urusan politik paling besok juga udah beres. Tapi hubungan anak sama bapak sampai kapanpun terus ada. Ini ya Allah, sayang kalau kita dalam hal-hal yang seperti itu merusak daripada ukhuwah kita. Rasulullah bagaimana ketika ayat surah Al-Hujurat itu turun ya, wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Itu kan mulanya Syash bin Qais di Madinah suka menggembor-gemborkan lagi perang Bu'ats di antara kaum Aus dan Khazraj ketika itu. Orang udah terkikis, udah habis, udah nggak ada lagi perang, udah nggak ada lagi permusuhan. Syash bin Qais nggak demen banget kalau umat Islam itu pada bersatu, sehingga apa? Ditimbulkan lagi, diprovokasi, mereka akhirnya berpecah belah. Kita ingat ayat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Jangan pernah berpecah belah. Ini kita khawatir banget nih, Cinere termasuk yang khawatir juga, karena perbedaan pandangan politik jadi pada apa? Pada ribut. Itulah buah-buah sama anak, saudara sama saudara itu pada pecah semua sekarang. Ya Allah, politik mah besok juga udah beres gitu. Politik nih kita milih, dia pada jadi wali kota, jadi wakil wali kota, kita jadi apa? Kagak jadi apa-apa, tiba ngeribut doang. Ya Allah, makanya jangan sampai dah. Apalagi yang sekarang masih ada label apa? Label cebong sama kampret, itu kan jelek banget ya. Jangan manggil orang itu yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu, yang disukai oleh Allah, yang disukai sama Rasulullah. Ini jadi dari sini kita banyak belajar nih. Dari budak aja kita banyak belajar bagaimana penghargaan Islam ya terhadap tradisi-tradisi jahiliyah tetap diadain, berarti tapi bukan dalam rangka dipertahankan ya, pelan-pelan akhirnya dengan sendirinya Al-Quran melarang. Dan juga bagaimana menghargai seorang budak ketika budak itu masih ada. Sama ketika larangan mabok kan ya, mabok awal mulanya la taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan pernah engkau mendekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Berarti mabok boleh nggak? Boleh kalau bukan lagi sholat boleh aja. Tapi kalau lagi sholat jangan mabok. Kan awalnya begitu. Tapi setelah itu ayat-ayatnya melarang secara mutlak meminum minuman keras. Karena minuman keras itu memang tradisi siapa? Tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Nggak langsung dipatahin begitu. Ya sama aja kayak orang ngapain? Kan anak itu disapih umur 2 tahun. Ketika mendekati umur 2 tahun kan nggak langsung dilepas dia dari apanya? Dari susu ibunya, tapi diapain? Ya dijarangin dulu pelan-pelan. Ketika langsung dipatahin atau diputuskan untuk tidak menyusu kepada ibunya, pasti akan apa? Ada efek yang mudarat bagi si anak. Nah itu pun menjadi pendidikan buat kita. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah dalam kebaikan. Nanti kita sambung lagi, wasyu'batut tasi'atu wal khamsun ta'atul abdi li sayyidihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal aghniya al mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.